Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran kita seperti biasa, itu pelajaran pendidikan agama Islam yang diajarkan oleh ibu sendiri, yaitu Ibu Nurul Ainun. Sekarang kita belajar pada saat semester 2. Semester 1 sudah berlalu, sekarang mengikuti materi yang ada pada semester 2. Adapun materi kita yang pertama adalah yaitu hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Jadi ada 3 kata yang harus kita pahami, kemudian dari pengertian, kemudian manfaat, definisi daripada ikhlas, sabar, dan pemaaf. Sebelumnya kita belajar dulu ayat yang menjelaskan tentang ketiga sifat ini. Kemudian kita untuk minggu pertama ini belajar tajwid dulu, yaitu tentang nun mati atau tanwin dan mim mati. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, siswa mampu membaca dengan baik dan benar. An-Nisa ayat 146 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Kemudian surat yang ketiga itu Al-Imran ayat 143. Tiga ayat inilah yang menjelaskan tentang yang sifat terpuji tersebut di atas tadi. Kemudian yang kedua, siswa mengetahui dan memahami hukum bacaan nun mati atau nun sukun atau tanwin, serta hukum bacaan mim sukun pada Quran surat An-Nisa, Quran surah Al-Baqarah, dan Quran surah Al-Imran. Nah, kalian untuk menghemat waktu efisien, karena kita belajarnya dari rumah, buku kita punya masing-masing. Materi pada buku pelajaran kita itu terdapat pada halaman 189 sampai 192. Kalian buka, kemudian baca ketiga ayat tersebut, yaitu dari Quran surat An-Nisa 146, Al-Baqarah 153, dan Al-Imran 143. Dari ketiga ayat tersebut, dari halaman 189 sampai 192 itu, kalian silakan baca kata demi kata pada surat tersebut. Kemudian dari ketiga surat tersebut, nanti apabila ada nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf hijaiyah, ada 4 hukum bacaannya, yaitu izhar, bacaan jelas, ikhfa, bacaan samar, idgham, bacaan lebur, dan iqlab, bacaan beralih. Jadi dari ketiga ayat tersebut kita lihat ada apabila ada nun sukun. Nun sukun itu atau nun mati. Nun sukun itu sama dengan nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf hijaiyah. Ada 4 hukum bacaannya, yaitu izhar. Izhar itu apabila dibaca dengan bacaan jelas. Kemudian ikhfa. Ikhfa itu dibaca dengan bacaan samar. Kemudian idgham, bacaan lebur. Terakhir yang keempat itu bacaan iqlab, bacaan beralih. Nah, sekarang macam-macam bacaan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Jadi keempat bacaan tadi izhar apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf hamzah, ha, ho, ain, ghin, dan ha besar. Maka nun sukun atau tanwin tadi dibaca jelas. Jadi perhatikan, kalau ada nun sukun pada ketiga ayat tersebut atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf keenam huruf ini, hamzah, ha, ho, ain, ghin, dan ha, maka nun sukun tersebut dibaca jelas. Kemudian ikhfa. Bacaan ikhfa itu apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf
tasa, daza, roza, sin, sod, dot, tozo, pakop, kap, ya. Maka dibaca samar. Ingatin aja kalau ikhfa itu samar, kalau izhar itu jelas. Kemudian idgham. Idgham yaitu apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf kelima huruf ini, mim, nun, waw, ya, ro, dan lam. Nun sukun atau tanwin tidak dibaca atau dilebur ke huruf-huruf tersebut. Itu idgham ya, didengungkan. Dibaca lebur ke huruf tersebut. Kemudian iklab yang keempat, yaitu apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf ba. Maka nun sukun atau tanwin dibaca beralih menjadi mim. Mim ya, jadi mim atau menjadi m. Itu hukum bacaan daripada nun mati atau nun sukun atau tanwin. Jadi ada 4 bacaannya: izhar, ikhfa, idgham, dan iklab. Ini contoh bacaan. Contoh bacaannya, kalau iklab, Bu bacakan ya. Di sini ada 4, 5. Nanti kalau di latihan kalian jangan mencontek ini, cari kata yang lain dari ayat-ayat Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quran. Contoh iklab, atau kita izhar dulu. Nun mati bertemu dengan alif, itu izhar. Min aktor, min aktor. Kemudian yang kedua, rogodan hais, tanwin bertemu dengan huruf H, dibaca jelas, rogodan hais. Sawaun alaihim, sawaun, ada tanwin di sana. Sawaun alaihim, tahtihal anhar, tahtihal anhar. Jadi ha, tanwin, tahtihal, nun mati bertemu dengan huruf ha, anhar. Kemudian ikhfa dibaca samar, antam puzu, jangan tan puzu, itu bertemu nun mati bertemu dengan fa, jadi fahnya disamarkan, tan puzu, nunnya disamarkan, wama unzila, nah kan disamarkan, ming, nah, ming jangan min ya, bukan min qoblik, jadi bacanya min qoblik, kulli syai'in qadir. Kemudian idgham, idgham itu dengung. Di suratim, nah tanwin bertemu dengan mim atau nun mati bertemu dengan mim. Di suratim mim misli, an-nafs ya, an-nafs itu idgham. Hudal lil muttaqin, nah tanwin bertemu dengan huruf lam. Mir rabbihim, jangan min rabbihim, bacanya salah, bacanya salah, tapi hurufnya tetap mir rabbihim ya, nunnya dibaca idgham, dengung. Kemudian terakhir iklab, tanwin bertemu dengan huruf ba, summum, lebur ke dalam huruf ba. Muhitum bil kafirin, mim nun mati temu ba, jadi seolah-olah dia dibaca dengan mim, kan mim ba. Awwala kafirim bih, ya ini contoh bacaan nun sukun atau nun mati pada kalimat atau pada kata. Jadi kita lihat contohnya sudah ada ya, apabila dia bertemu dengan salah satu huruf izhar, salah satu huruf ikhfa, dia dibaca ikhfa, dibaca izhar, kemudian huruf idgham, kemudian kalau iklab itu cuman ba. Itu contoh bacaan nun sukun. Nah, 3 ayat tadi kalian baca, pelajari dulu di rumah. Nanti kalian lihat dari ketiga surat tersebut atau surat yang lain, kata-kata yang mengandung nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf
izhar, ikhfa, idgham, dan ikhlas. Lanjut bacaan. Kalau tadi nun mati atau tanwin, sekarang mim sukun. Kapan bacaan mim sukun? Macam-macam bacaan mim sukun. Ikhfa juga ada dia, tapi ikhfanya bukan ikhfa biasa, yaitu ikhfa sapawi. Apabila terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian ada idgham mimi atau idgham misli apabila terdapat mim sukun bertemu dengan huruf mim. Itu idgham mimi. Mim bertemu mim. Kemudian izhar sapawi apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu 26 huruf hijaiyah berikut ini, yaitu alif, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, zai, shin, shin, sod, dot, to, zo, ain, rin, pa, kof, kaf, lam, nun, waw, ha, iya. Ini izhar sapawi, yang banyak itu izhar ya. Izhar sapawi. Jadi kalau pembagian nun mati atau tanwin ada 4, kalau pembagian hukum bacaan mim sukun ada 3. Kemudian contoh bacaannya. Contoh bacaan nun sukun atau tanwin. Apa contoh bacaannya? Yaitu kalau izhar sapawi, lahum ajrun. Izhar jelaskan lahum ajrun. Alaihim hafizin. Alaihim. Langsung ya. Jelas. Innahum yakidun. Nah sekarang kalau idgham mimi, mim ketemu mim, mim mati ketemu mim. Alaihim muqsadah. Idgham dibaca dengung. Alaihim muqsadah. Ala qulubihim makanu. Mim mati ketemu mim. Sekarang ikhfa sapawi. Ikhfa sapawi itu apabila dia mimnya bertemu dengan ba. Inna rabbahum bihim faizahum bisahirah. Jadi mim mati bertemu dengan huruf ba. Itu kalau dia ikhfa sapawi. Nah, contoh tugasnya sekarang kalian baca di sana ya, baca yang 3 surat tadi dari halaman yang Ibu jelaskan tadi ya. Kemudian tugasnya yang pertama berikan contoh atau kata atau kalimat yang mengandung bacaan iklab, idgham, ikhfa dan izhar, masing-masing 5 contohnya selain yang sudah dicontohkan. Jadi ada 5 contoh ya. 5 idgham, 5 iklab, 5 ikhfa, 5 izhar. Selain yang sudah dicontohkan tadi, cari di surat lain. Kemudian yang kedua, berikan contoh atau kata kalimat yang mengandung bacaan idgham mimi, ikhfa sapawi dan izhar sapawi. Masing-masing 5 contoh selain yang sudah dicontohkan. Kira itu ya. Tetap semangat belajar di rumah. Perhatikan bukunya, baca bukunya. Kalau belum bisa baca Arab, belajar yang rajin atau belajar dengan temannya yang sudah bisa, atau belajar dengan guru ngaji. Kemudian dari surat-surat yang dibaca itu kalian pilih mana yang termasuk iklab, idgham, ikhfa. Kemudian kalau nggak ada di surat tersebut, cari di surat yang lain. Tetap semangat, jaga kesehatan nak ya, jaga jarak, jangan keluar rumah tidak perlu, pakai masker, cuci tangan yang bersih, makan makanan yang bergizi. Bu akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.